Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah. Semoga wabah ini segera berlalu. Bagaimana, masih semangat belajar di rumahnya? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita kembali belajar tentang sumber energi dan perubahan energi. Tematik kelas 4 SD IT Wahdatul Ummah Makassar. Setiap manusia membutuhkan sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa sumber energi, mungkin manusia tidak bisa bekerja dengan lancar. Sumber energi yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan sebuah energi. Sumber energi tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi dapat dirasakan dan dimanfaatkan. Macam-macam sumber energi. Energi panas. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan dan menurunkan suhu suatu benda. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan suhu tubuh dan juga mengeringkan berbagai benda. Energi listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang berada dalam suatu benda dan tidak mengalir. Contohnya, saat terjadi petir. Yang kedua adalah listrik dinamis, yaitu muatan listrik yang mengalir melalui suatu konduktor listrik. Contohnya, pada lampu yang sering kita gunakan setiap hari. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Kita dapat menemukan energi kimia dalam berbagai benda. Contohnya, dalam makanan dan bahan makanan. Makanan mengandung berbagai bahan kimia. Saat dicerna, bahan kimia dalam makanan akan mengalami reaksi kimia sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Energi bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh alat musik dan dapat bergetar. Contoh, alat musik drum yang dapat dimainkan dengan cara dipukul. Jika drum sudah dipukul, maka akan menghasilkan bunyi. Bunyi juga termasuk sebuah energi. Tanpa adanya bunyi, maka dunia akan terasa sepi. Perubahan bentuk energi. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya mesin cuci, blender, dan lain. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya televisi atau laptop. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Contoh energi alternatif adalah 1. Tenaga nuklir merupakan energi alternatif yang mempunyai potensi hasil yang paling besar bagi kebutuhan energi manusia. 2. Energi biomasa. Biomasa terdiri atas tanaman pohon hidup, pohon mati, dan serpihan. Contoh energi alternatif yang lain adalah energi gas alam.
merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Selanjutnya, energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Contohnya, pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Contoh selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan. Contoh, PLTA sebagai tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Contoh selanjutnya, tenaga angin. Pemanfaatan tenaga angin saat ini sedang dilakukan banyak negara di dunia karena jumlahnya yang tidak. Contoh berikutnya, tenaga matahari. Tenaga surya atau matahari banyak digunakan untuk pembangkit listrik, baik itu untuk perorangan atau untuk perusahaan. Energi pasang surut. Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasil yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit karena biayanya yang mahal. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tak hidup, contohnya tanah, bebatuan, dan bahan tambang. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Pada pelestarian tanah. 1. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. 2. Membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. 3. Menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. 4. Mencegah terjadinya polusi tanah. Upaya pelestarian air. Yang pertama, pemakaian air dengan hemat. Membuat lubang untuk peresapan air hujan. 3. Penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. 4. Pengolahan kembali air limbah industri. Selanjutnya, upaya pelestarian hutan. 1. Penebangan, memilih pohon yang tua atau tebang pilih. 2. Menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi. 3. Mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Upaya pelestarian barang tambang. Yang pertama, menggunakan barang tambang sehemat mungkin. 2. Mendaur ulang barang tambang logam. 3. Menggunakan bahan pengganti seperti mengganti besi dengan plastik dan mengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Upaya pelestarian hewan air. Yang pertama, menangkap ikan tidak menggunakan bom atau racun. 2. Air sungai dan laut dijaga kebersihannya. 3. Melaksanakan program kali bersih. Oke, sekian pelajaran tematik kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.